Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Aisyah dohamu anak ni dibata marhiti-hiti hapor siaun di Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita, Anak Allah. Setiap manusia memiliki kerinduan untuk dikenal, kerinduan untuk dicintai, kerinduan untuk diterima, kerinduan untuk semakin dikenal. Banyak orang mencari jati diri dalam prestasi, mencari jati dirinya dalam pekerjaan, bahkan mencari jati diri dalam status sosial maupun juga dalam relasi dengan orang lain. Tapi sesungguhnya identitas paling mulia yang bisa dimiliki manusia harus seperti firman hari ini, yaitu anak Allah. Sehebat apapun jabatan kita, sehebat apapun harta dan apa yang kita miliki, karunia, mungkin talenta-talenta, kalau kita belum menjadi anak Allah, itu semuanya akan sia-sia. Itu sebabnya yang dikatakan ajakan Paulus kepada jemaat di Galatia, menyatakan sebuah kebenaran besar yang menjadi dasar kerinduan orang percaya, yaitu hidup dan menjadi anak Allah. Karena itu menjadi anak Allah, apa yang dikatakan di sini hanya karena iman. Jadi Allah ni hapur siaun, bukan karena usaha. Karena imanlah kita memiliki menjadi anak Allah. Banyak orang berpikir bahwa menjadi anak Allah adalah hasil dari jerih payahnya, perbuatan baiknya, mungkin juga secara religius, atau mungkin juga warisan keluarga. Tapi di sini paling menarik adalah kita menjadi anak Allah karena iman. Karena imanlah kita, maka sering kita katakan itu sola fide. Iman bukan sekedar percaya bahwa Tuhan ada, tetapi percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan yang kedua, kita mau diajak sebagai anak Allah, kita mempunyai identitas baru. Itulah kerinduan Paulus tadi. Identitas baru itu adalah identitas yang ditentukan oleh imannya, bukan identitas karena masa lalu, atau karena kegagalan, atau karena dunia ini. Tapi adalah identitas kita karena ada identitas yang diberikan bagi kita, itu diampuni, menjadi anak Allah, menjadi milik Allah. Sebagaimana anak itu punya akses kepada Bapa, anak itu memiliki warisan dari Bapa. Warisan itu menjadi haknya, ahli waris. Apa kita terima dari Allah? Itu ahli waris surgawi. Sebagai anak kita juga dipanggil untuk hidup serupa dengan Kristus. Itu sering diajarkan oleh Paulus kepada orang-orang percaya, songo parrohani Kristus Yesus ma parrohamuna. Artinya hidup orang percaya harus mampu menunjukkan dirinya sebagai orang percaya seperti Yesus Kristus. Maka kita mau diajak, percayalah bahwa identitas kita bukan ditentukan oleh secara lahiriah atau orang lain, tetapi Tuhan yang menentukan identitas kita. Identitas kita harus kita ingat
bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Maka anak-anak Allah akan menunjukkan imannya, iman percayanya kepada Kristus Yesus, bahwa dia menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah. Lewat perbuatan dan lewat karakternya kita akan dikenal menjadi anak Allah adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku, katakanlah dalam dirimu, tunjukkan dalam perbuatanmu dan sikapmu bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Ya Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah menjadikan kami menjadi anak-Mu karena iman kami kepadamu. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami dan jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu. Amin.